Benihnya benih apa? Ini top grade. Top Grand. Per amplop berapa, Pak? 80. 80. Ini Treatment satu pada minggu keberapa biasa, Pak? dari minggu pertama. Oh, minggu pertama. Ini udah berapa aplikasi biasa, Kak? Ini 5. Ya, alhamdulillah. Ini 6 ini. Jagung manis ya? Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Ini ada di Desa Ndomban ya, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini melihat kondisi jagung yang cukup luar biasa ya. Ini jagung manis usia berapa, Pak? Ini 65. Nah, baru usia 65 hari. Mulai panen. Ya, sudah dipanen sih sebagian. Ini pengisian jagung manis sampai keluar ini, nyontrot. Nah, sampai ada daunnya lagi di ujung ini. Nah, ini ya, ada daunnya. Terus buahnya 1, 2, ini jadi 3, 4. 5 sama 5 ini ada cabangnya. Jadi ini cabang sogolan loh. Nah, ini biji 1 nyabang. Nah, ini kondisi jagungnya gede-gede. Ya, ini kalau yang tongkol 3 itu banyak dan jadi. Ini istimewa. Nah, ini sebelah sana juga tongkol 4 itu. Nah, wis lah, nggak bisa di ini. Pokoknya untuk wilayah Sleman silakan datang sendiri. Ini sudah tumpang sari sama terong. Tengahnya sudah ada macam-macam. Pokoknya tumpang-tumpang. Nah, ini juga tongkol 4 ya. Ini 1, ini jadi udah gede. Ini sudah ada isinya loh, sudah ada isinya. 2, ini juga isi. 3 dan 4. 4-nya ini isi juga. Oh, di sebelah sana ini ada cabang. Ini cabang ya. Ini bukan nanam tongkol 2, bukan nanam biji 2, tapi yang mau saya sampaikan ke petani-petani binaan. Ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang saya hormati, petani-petani pejuang pangan nasional. Tanpa Bapak Ibu mungkin orang-orang di kota nggak bisa makan. Terus tanpa Bapak Ibu, mohon maaf, mungkin negara Indonesia ini chaos tanpa petani. Jadi bagaimana Biosakan ini hadir sebenarnya sudah sangat lama sekali ini saya teliti. Bapak Ibu perlu tahu, Biosakan ini sudah ada sejak tahun 2006. Terus saya sudah mulai keliling Indonesia itu sejak tahun 2011 sampai hari ini. Nah, kenapa kok baru muncul? Nah, ini pertanyaannya. Jawabannya karena momentum, karena adanya COVID-19, karena adanya perang Rusia Ukraina ini baru dimunculkan. Pertama, karena banyak faktor, tidak mudah untuk bisa mendobrak kebiasaan petani yang biasanya tidak banyak tidak marem. Nah, terus kalau nyemprot nih orang basah, nih orang ngomong ya orang marem. Nah, ini kan kebiasaan yang sulit sekali untuk dirubah, melainkan ada faktor besar yang bisa mempengaruhi itu. Nah, ternyata adanya COVID-19 dan perang Rusia Ukraina itu membuat pupuk langka. Terus adanya PMK, pabrik pupuk organik kita juga berkurang jutaan ton per hari. Ada lebih 1 juta ekor sapi berkurang secara nasional, mungkin lebih dari itu. Bukan karena PMK-nya, tetapi karena ini fenomena cukup langka ya. Banyak jagung yang cukup abnormal. Abnormalnya itu mengarah ke dalam kondisi yang sangat baik. Ini ada 1, ini tongkol ya di dalam klopot, sangat bagus. Tetapi ada 1 kejadian kenapa ini
ada bunganya membentuk satu ini ya, tongkol baru, dan ini buah jagung di luar klobot. Nah, ini untuk satu batang buahnya juga gede-gede. Ini bagi yang mau melihat ya. Oh, ternyata bukan hanya satu. Mohon maaf, ini terjadi lagi nih. Nah, di atasnya ada buah, juga jadi buahnya. Jadi klobotnya sepertinya masih kurang gede, sehingga tongkolnya lebih panjang dan buahnya di luar. Ini masih jauh ke sini nih loh. Ini panjang. Wes lah, saya nggak bisa mikir, biar diurusin sama para peneliti sendiri ya. Untuk para petani, saya sudah mencoba mencari alat, bahkan pakai sensor biosaka tidak bisa dibuat. Biosaka hanya bisa dibuat yang terbaik menggunakan tangan kita, menggunakan perasaan kita. Nah, ternyata didapat biosaka yang kualitas prima, yang hari ini Pak Dirjen sering sampaikan ada kualitasnya, pokoknya harmoni, koheren, harmoni itu sinkron antara manusianya dan tanamannya tersinkron di situ, Bapak Ibu. Terus kalau koheren sebenarnya Ada buahnya nggak tapi? tua kita dulu sudah mempraktekkan bagaimana kalau nanam itu Bercabang. Tapi hampir merata ya Pak? waktunya sebenarnya petani ada di situ. Kalau nanam pasti panen. Nah, itu janji alam sebenarnya. Mau panen terus mesti panen. Dulu nggak bikin pupuk, nggak ada pupuk. Diberi pupuk, kadang nyobanya panennya bagus. Hanya dibawa ke daunan ke sawah-sawah, terus daunnya rontok, caranya diambil, lahan diolah, ditanam pasti panen. Nah, mungkin itu level koheren sudah ada di sana. Kemampuan keyakinan kita dalam bertani. Nah, biosaka adalah sebagai sarana bagaimana menyatukan harmoni itu. Biosaka adalah bahasa rumput, maka kita abaikan selama ini. Tetap adalah cara tanah, cara bumi menunjukkan bahwa tanah yang masih sangat subur. Tidak satu pun rumput yang tidak butuh unsur hara, Bapak Ibu. Jadi ini mungkin satu faktor pendorong nantinya bagaimana anak-anak muda mau bertani lagi dengan biaya yang sangat murah. Jadi biosaka ini adalah hadiah, bukan milik saya. Biosaka adalah milik seluruh petani. Mudah-mudahan ini titik balik kebangkitan pertanian Indonesia sebagai katulistiwa yang dulu katanya tanah surga. Perlu kita pahami, Bapak Ibu semua, katulistiwa tidak akan pernah bergeser. Jadi katulistiwa tetap melintasi langit, tidak akan pernah bergeser sampai hari kiamat mungkin. Karena kalau bergeser sudah pasti kita terpental dari orbit. Jadi mungkin ada kesalahan dalam mindset kita tentang pengembangan pertanian nasional. Nah, ini saya buktikan dengan bagaimana mempelajari rumput dari tahun 2006 sampai hari ini. Ternyata rumput benar-benar punya bahasa yang berbeda. Intinya saya kemas dalam biosaka inilah bagaimana tanah kita sebenarnya masih subur. Apa yang merusak tanah kita sebenarnya adalah pupuk kimia yang berlebihan. Pupuk kimia yang berlebihan, insektisida, herbisida yang berlebihan itu benar-benar merusak. Tetapi seperti yang disebutkan, apabila ada air hujan sebenarnya netral. Nah ini nanti insya Allah saya bisa berkunjung ke Sleman, Bapak Ibu. Nanti kita diskusi banyak tentang biosaka, karena tidak mungkin saya sampaikan lewat sikol. Namun yang ingin saya sampaikan, biosaka benar adanya. Saya jamin biosaka benar adanya, karena semuanya biosaka bersumber dari kitab suci. Terus saya mohon biosaka mari kita sebarkan bersama seperti yang
kita tularkan kepada semua petani untuk apa? Agar pertanian Indonesia ini tetap menjadi milik kita, ya, agar generasi petani tetap mau. Harus diliatin isinya. Iya, kelihatan isinya sini. Cantik ini. Kalau gini tetap setengah kilo. Iya kan? Satunya setengah kilo. Coba yang besar nih. Mungkin sampai dagingnya keluar. Tapi dereng tua kan Pak Niko? Dereng. Masih muda? Baru enak-enaknya itu. Buat bakwan ini. Wah, ini 6 ons setengah. 6 ons setengah.